Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bertemu, berbincang, bertukar ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Saudara Ferdi. Nah, pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan sedikit materi. Materi ini bertemakan tentang pengampunan sebuah dosa, tentang perkara sebuah dosa itu seperti apa sih? Dan kisahnya, ada beberapa kisah yang akan dikutip pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk langsung saja ke materinya, kepada narasumber saya persilahkan. Ya, terima kasih buat moderator. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa man tabi'ahum bi huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berjumpa di acara yang insya Allah dirahmati Allah ini. Dan pada kesempatan kali ini saya selaku pemateri ingin menyampaikan terkait kisah seorang tabi'in yang dulunya sangat-sangat aib sekali, karena beliau dulunya itu seorang pemabuk. Dan di balik kisah tersebut beliau pun taubat dan melahirkan seorang tabi'in yang sangat-sangat zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang bernama Malik bin Dinar. Pada kisahnya itu dia berceramah di setempat, yaitu di masjidnya. Ketika itu dia berceramah dengan tema yaitu kisah balik hidupnya. Kenapa bisa itu temanya? Karena pada saat itu ketika dia sudah berkeluarga, dia pun mempunyai anak. Dan anak tersebut perempuan, setelah melewati umur 2 tahun, anak beliau pun meninggal. Dan itu sangat membuat beliau terpukul hatinya. Dan pada malam itu sangat-sangat membuat dia stres. Dan dan beliau itu langsung menghampiri bar, yaitu untuk meminum minuman keras lagi. Karena apabila seorang pemabuk itu stres, pasti dia berlarinya ke minuman keras itu. Dan pada saat itu beliau pun tertidur pada malam itu. Dan Allah memberikan mimpi pada beliau terkait kisah saat setelah hari kiamat. Nah, dalam mimpi beliau di sana terlihat bahwa segerombolan orang ingin menuju ke padang mahsyar itu. Dan beliau pun tak terasa di belakangnya ada seekor ular. Maka beliau pun lari ketakutan akan ular tersebut. Nah, beliau lari, dan ketika beliau lari untuk menjauhi ular tersebut, beliau seringkali menemui seorang kakek, yang kakek tersebut sangat lemah. Maka dari itu beliau pun permisi, "Assalamualaikum kakek, kakek bisakah engkau menolong saya terhadap terkaman ular di belakang ini?" Kakek itu pun menjawab, "Maaf nak, saya tidak kuat untuk menahan ular tersebut. Tapi saya ada sebuah saran. Engkau pergi ke bukit di sana, dan di sana siapa tahu engkau dapat menemukan solusi untuk menghindari ular tersebut." Maka beliau pun langsung lari ke bukit tersebut. Nah, di bukit tersebut ternyata ada beberapa pintu ataupun beberapa ruang, yang di dalam ruang tersebut berhamburanlah seorang anak, yang salah satunya yaitu anak beliau yang tadi beliau tangisi itu. Dan ternyata anak beliau masih hidup pada saat itu, pada saat mimpi yang di hari kiamat itu. Dan beliau pun meminta kepada anaknya, "Nak, tolong jauhi ular ini karena bapak sangat takut." Dan anak tersebut langsung mendorongnya, dan hilanglah ular yang sangat seram tersebut oleh seorang anak yang 2 tahun itu. Nah, lalu sang ayah itu, sang Malik bin Dinar itu bertanya kepada anaknya, "Kenapa engkau bisa ada di sini, wahai anakku?" Beliau menjawab, "Ya ayah, karena ketika aku meninggal, otomatis ketika sebelum balik, dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang khusus, yang nantinya akan menyelamatkan ayahnya pada mimpi itu." Nah, lalu anak tersebut, anaknya menyuruh
bapaknya untuk duduk. Wahai ayahku, duduklah. Maka ayahnya duduk, Malik bin Dinar ini. Dan ketika duduk, anaknya pun memegang jenggotnya dan mengusap pipinya. Dengan seraya membaca surah Al-Hadid ayat 16 yang berbunyi, Alam yakniril ladina amanu an takhsha qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun, yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yaitu yang ketika diturunkan kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang itu dan hati mereka menjadi keras akibat dari maksiat yang mereka alami yang sekian panjang itu, dan kebanyakan di antara mereka yaitu orang-orang yang fasik. Nah, dalam surat ini dibacakan kepada ayahnya, sangat-sangat membuat ayahnya terpukul karena seorang anak yang baru 2 tahun sudah menyampaikan sebuah surat yang sangat membuat hatinya sangat guncang pada masa itu, dan membuat air matanya pun mengalir. Dan ketika itu terbangunlah anak ayahnya itu, dan ketika bangun itu sangat terpukul dan sangat menangis karena terkait pembacaan surah Al-Hadid tersebut. Dan pada masa itu seorang pemabuk pun masih teringat sholat, dan sudah menjelang subuh beliau ingin sholat, Malik bin Dinar ini. Lalu apa yang terjadi, yaitu surah yang dibaca imam itu yaitu surah Al-Hadid juga ayat 16 tadi yang berbunyi tadi, yang membuat di situ titik balik beliau yang tadinya seorang pemabuk menjadi seorang tabi'in yang zuhud, terkenal dan sangat tawaduk kepada sama manusia. Dan tentu kisahnya ini sangat membuat kita menjadi pelajaran, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu sedikit kisah dari inspirasi yaitu Malik bin Dinar ini. Sekian. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita. Mungkin ada sedikit yang saya ingin tanyakan. Apakah semua orang akan memiliki kesempatan seperti itu ataupun hidayah seperti itu, dan apakah ada kemungkinannya? Nah, setiap orang pasti pernah berbuat dosa seperti itu kan. Dan taubat itu akan lahir dari dirinya sendiri. Nah, tapi kan keinginan itu atas izin Allah, bukan? Nah, apakah semua orang akan mendapatkan keinginan untuk bertaubat, ataukah semuanya akan sama, ataupun semuanya itu tergantung pribadi? Mungkin seperti itu. Ya, saya coba jawab. Menurut saya dan menurut referensi saya itu, setiap orang itu pasti memiliki kesempatan untuk bertaubatnya masing-masing. Misalkan seorang pencuri ataupun perampok itu, ketika beliau tertangkap ataupun ketika orang itu tertangkap, maka itu menjadi sebuah pelajaran seharusnya bagi orang tersebut, yang menjadikan dirinya masih ditolong oleh Allah. Dalam arti kalau itu orang itu tertangkap lalu mati di situ, itu pasti akan diazab di neraka. Tapi masih diselamatkan, mungkin masih hanya memar sedikit atau apa, itu sebenarnya kalau kita berpikir pribadi ataupun merenungkan hal tersebut, setiap peristiwa itu ada pelajaran masing-masing tergantung dari pribadi itu sendiri. Maka jangan sampai kita menyalahkan Allah yang tidak memberikan hidayahnya, padahal hidayah itu udah ada, yaitu akal kita sebagai hidayah itu, lalu Al-Quran yang hidayah kedua itu. Maka hidayah itu bentuknya pasif ya, jadi jangan harap ingin diberikan hidayah tapi kita itu pasif, tidak ingin memikirkan, tidak ingin membuka Al-Quran. Sama saja itu kayak hidayah sudah di depan mata, seperti makanan gitu. Engkau disediakan makanan sudah di depan mata, tapi teman-teman masih diam aja, tidak ingin menyuapkan makanan itu ke mulut teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi hidayah itu harus dari kita yang pribadi. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Baik teman-teman semua, itu saja materi kita pada siang kali ini. Terima kasih kepada narasumber. Sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.